Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan kita hari ini dengan judul Siap Menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penderitaan atau mengalami penderitaan bukan suatu hal yang menyenangkan. Setiap orang pasti menginginkan satu kondisi atau keadaan yang bebas dari penderitaan. Tetapi pada bagian ini Rasul Paulus memberikan kepada kita alasan mengapa kita sebagai orang Kristen harus menderita. Di antaranya yang pertama adalah melalui penderitaan, orang Kristen dapat ambil bagian dalam penderitaan yang telah dialami oleh Kristus. Kristus pernah mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Bapa. Oleh karena itu, apabila kita menderita karena ujian atas iman kita, maka kita harus melihat penderitaan Kristus itu sebagai bagian dari harga yang harus kita bayar karena kita mengikut Yesus. Adakah orang yang bersedia untuk mengalami penderitaan? Siapakah orang yang dengan sukarela bersedia menjalani proses yang menyakitkan dalam sebuah penderitaan? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menjalani penderitaan. Namun sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tidak menolak penderitaan. Dan itu merupakan konsekuensi karena kita berpihak pada kebenaran atau mempertahankan iman kita. Untuk itu kita perlu mengingat bahwa jika kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita juga akan ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita Kristus. Ini merupakan berkat karena menunjukkan bahwa kita itu adalah pengikut Kristus yang sejati. Dan penderitaan kita terjadi karena kita diidentifikasikan dengan Kristus. Dengan penderitaan yang kita alami, kita bisa memuliakan Tuhan karena apa yang Dia lakukan di dalam dan melalui kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penderitaan bukan hukuman akibat tindakan kejahatan yang kita lakukan. Nah, kita bisa melihat contoh di Alkitab ya, kisah tentang Ayub ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya ya. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, ya, istri yang seharusnya ada untuk mendukung, mensupport dia justru menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Dan dalam hal ini penderitaan yang dialami oleh Ayub itu bukan karena dia berdosa kepada Tuhan, tetapi penderitaan itu terjadi karena seizin Tuhan. Memang ada penderitaan yang timbul karena melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi penderitaan semacam itu datang sebagai konsekuensi atas berbagai tindakan berdosa yang diperbuat orang. Penderitaan semacam itu hanya akan membawa kesedihan dan juga kepahitan serta hal yang tidak bermanfaat. Lebih daripada itu, penderitaan karena dosa
itu akan mempermalukan nama Tuhan. Nah, yang berikutnya, orang Kristen menderita karena nama Kristus supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Ketika orang Kristen mengalami penderitaan karena nama Tuhan atau karena imannya kepada Tuhan, Rasul Petrus katakan supaya kita tidak malu, supaya kita bangga, supaya kita bersuka cita. Karena penderitaan yang kita alami itu adalah untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Nah, sejarah gereja membuktikan bahwa melalui penderitaan atau penganiayaan justru nama Tuhan itu semakin dikenal. Seperti yang kita lihat sekarang, bagaimana kekristenan itu berkembang begitu pesat. Dan alasan mengapa orang Kristen harus menderita yang ketiga adalah penderitaan juga dapat dilihat sebagai upaya pemurnian dari Allah. Karena penderitaan berguna untuk pembentukan karakter dan juga mengokohkan iman kita. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Dia agar Dia menganugerahi kita kuasa yang memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Dan biarlah kita boleh terus semangat sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami suatu kondisi keadaan yang tidak mudah. Kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita terus bersuka cita, biarlah kita terus semangat dan semakin berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami agar supaya kami terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Engkau tahu setiap diri pribadi kami masing-masing, dan sekiranya hari-hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengalami suatu pergumulan ataupun penderitaan karena iman kami kepada Kristus. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kami, dan biarlah sungguh ketekunan kami, keteguhan kami boleh menjadi kesaksian bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.